Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan antara intelijensi dan emosi dengan belajar. Dosen yang diampu oleh Bapak Lili Sadili, MPD. Sebelumnya, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari dua anggota. Ada Setia Nugraha Kurnia Putra dengan NPM 205030 102 dan saya sendiri Fauzan Marwan Ramadan 205030 113. Langsung ke materi pertama, ada pengertian intelijensi. Intelijensi secara umum dapat diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Definisi intelijensi telah banyak dikemukakan oleh para ahli psikolog maupun ahli pendidikan. Beberapa di antaranya antara lain, yang pertama, P. Guilford menjelaskan bahwa tes intelijensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan suatu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Sedangkan kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Yang kedua, ada Howard Gardner pada tahun 1985 mengemukakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dalam situasi yang nyata. Selanjutnya ada David Weisler dalam Jackson tahun 2003, intelijensi adalah kapasitas keseluruhan atau global individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan menangani lingkungan secara efektif. Yang selanjutnya, nomor 4, William Stein mengemukakan intelijensi ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir ada Alfred Binet dalam Kaplan 2009, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelijensi, bersama Theodore Simon mendefinisikan intelijensi sebagai sisi tunggal dari karakteristik seseorang. Selanjutnya, potensi intelijensi atau kecerdasan ada beberapa macam, yaitu dapat diidentifikasi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama, intelijensi verbal linguistik, yang kedua, intelijensi logikal matematik, yang ketiga, intelijensi visual spasial, yang keempat, intelijensi kinestetik tubuh, yang kelima, intelijensi ritme musikal, yang keenam, intelijensi interpersonal, yang ketujuh, intelijensi interpersonal, yang kedelapan, intelijensi emosional. Teori intelijensi ada 5. Yang pertama, teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Alfred Binet termasuk salah satu psikolog yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Kedua, teori Dui-faktor atau the two-factor theory. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum atau G, ditambah satu atau faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu atau S. Aiken 1997. Kedua faktor ini, baik faktor G maupun faktor S, bekerja sama sebagai suatu kesatuan. Semua faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single common faktor G faktor. Yang ketiga, teori multifaktor atau multiple factor theory. Menurut teori, intelijensi terdiri dari hubungan neural dan antara stimulus dan respon. Yang keempat, teori hierarki. Dalam menjelaskan teori intelijensinya, teori ini menempatkan satu faktor kognitif umum atau G di puncak hierarki
Kemudian di bawahnya terdapat dua faktor intelijensi utama atau mayor, yaitu verbal educational dan praktika mekanika spasial. Yang terakhir, teori primary mental ability. Thurston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak atau biasa disebut dengan primary mental ability. Thurston berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak atau multifaktor mencakup 7 kemampuan mental utama atau primary mental abilities, yaitu verbal meaning V, number N, space S, perceptual speed P, word fluency W, memory M, inductive reasoning I. 2. Tingkatan inteligensi. Orang-orang sering menganggap bahwa semakin tinggi IQ seseorang, maka semakin pintar orang tersebut. Padahal tidak juga. Ada banyak faktor lain yang menentukan kecerdasan seseorang. Meski di dalam IQ sendiri terdapat beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Idiot, yaitu IQ 0 sampai 29. Tingkat kecerdasan otak atau IQ yang paling rendah adalah idiot. 2. Imbecile, IQ 30 sampai 40. Tingkat ini mampu berkomunikasi dan melakukan beberapa hal mudah dengan baik meski masih harus bergantung kepada orang lain. Yang ketiga ada moron. Tingkat ini masih bisa diajari untuk menulis, membaca, atau hitung sederhana. Anak-anak tingkat ini biasa bersekolah di sekolah luar biasa. Yang keempat, tingkat ini sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi masih di bawah kecerdasan normal, sehingga untuk mengembangkan kemampuan butuh usaha ekstra. Kelima, normal. IQ-nya 80 sampai 119. Normal dibagi 3, yaitu di bawah normal, sedang, dan di atas normal. Yang keenam, cerdas atau superior. IQ-nya 120 sampai 129. Orang yang berbeda di tingkat ini merupakan individu yang berpotensi dalam pendidikan formal, seringkali tampil sebagai orang yang memiliki nilai yang tinggi. Yang ketujuh, sangat cerdas atau very superior. IQ-nya 130 sampai 139. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki tingkat ini seperti membaca, menulis, dan memahami ilmu ekstra lebih baik dari sebelumnya. Yang ke-8, genius, IQ-nya 140 ke atas, memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan hingga bisa memahami sesuatu dan menemukan hal-hal baru meski tidak mengikuti pendidikan formal. Contohnya yang berada di tingkat ini adalah Albert Einstein. Yang ketiga, ada dampak inteligensi pada belajar. Dalam bidang akademis, tingkat kecerdasan atau inteligensi seorang individu tidak dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar individu tersebut. Semakin tinggi kemampuan inteligensi individu tersebut, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses di bidang akademis. Dalam kelas misalnya ada beberapa murid yang IQ-nya berbeda-beda. Tentunya perbedaan tersebut menjadi warna di dalam kelas. Maka dari itu guru harus menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kapasitas inteligensi siswa. Motivasi diperlukan siswa dan tugas guru memberikan motivasi terbaik agar siswa tersebut mampu menerima serta memahami materi yang telah disampaikan serta bertujuan agar membuat siswa menjadi kreatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi atau membangkitkan keinginan siswa untuk belajar. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan belajar yang dialaminya. Kedua, meminta kesempatan kepada orang tua siswa agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Tiga, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Yang keempat, menggunakan waktu secara tertib, penguat, dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. Yang kelima, merangsang siswa dengan penguat memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat mengatasi segala hambatan dan pasti berhasil. Keenam,
Guru mengoptimalisasikan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Perilaku belajar yang ditunjukkan siswa merupakan suatu rangkaian perilakunya ditunjukkan pada kesehariannya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.